Masya Allah. Baik, kita ke informasi selanjutnya Ustaz. Ini ada aksi heroik yang dilakukan seorang bidan yang bertugas di Puskesmas Lantibung, Kabupaten Bangkai Laut. Bidan bernama Awanti tersebut membantu proses persalinan seorang ibu di atas perahu saat sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Kabupaten Banggai. Warga Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Bangkai Laut, Sulawesi Tengah berusaha mengangkut seorang wanita hamil bernama Sumarti Sawali menuju ke RSUD Banggai melalui jalur perairan dengan jarak tempuh 2 jam. Namun, baru setengah jam perjalanan, bukaan sang ibu semakin membesar sehingga harus segera melahirkan. Untungnya petugas bidan bernama Awanti Pangas yang mendampingi, sigap dan menjalani prosedur persalinan di atas perahu dengan alat medis yang ia bawa. Aksi heroik Awanti direkam melalui ponsel Antania, rekannya sesama bidan di Puskesmas Lantibung. Tak memakan waktu lama, proses persalinan pun berhasil dan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki lahir dengan sehat. Karena sudah melahirkan dengan selamat, sang bidan dan keluarga pasien tak melanjutkan perjalanan ke RSUD dan memutuskan kembali ke Puskesmas Lantibung, Kecamatan Bangkurung. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Bangkai Laut, Sulawesi Tengah. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh perbuatan mulia sekali ya pemirsa ya. Karena kita tahu bahwa proses melahirkan adalah perjuangan hidup dan mati. Bahkan ada yang bilang rasa sakitnya seperti 20 tulang patah secara bersamaan. Lantas Ustaz, sebenarnya keutamaan pahala bagi ibu yang tengah hamil dan bersalin dalam pandangan Islam seperti apa sih Ustaz? Subhanallah, walhamdulillah, kita berikan apresiasi kepada seluruh ibu kita. Mereka yang sudah melahirkan kita bersabar atas beratnya kehamilan dan beratnya proses melahirkan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula di dalam Al-Qur'an, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Sungguh orang yang hamil, orang yang melahirkan adalah berada dalam keadaan berat di atas keberatan. Kesulitan di atas kesulitan, kepenatan di atas kepenatan. Untuk itu Allah berikan apresiasi. Yang pertama, seorang ibu adalah wanita yang sangat mulia. Karenanya Nabi perintahkan semua, siapapun, terutama anaknya, wajib berbakti kepada ibunya lebih dahulu daripada berbakti kepada ayahandanya. Karena tadi, betapa perjuangan seorang ibu saat hamil sampai melahirkan dan membesarkan sampai kemudian anaknya dewasa. Yang kedua, mereka yang melakukan proses itu dikategorikan sebagai fi sabilillah. Bahkan seorang ibu yang meninggal dunia karena penat, bahkan karena letih, bahkan karena proses kelahiran, maka ia dinilai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Begitulah penghargaan Allah kepada kaum wanita, kaum ibu yang sudah sangat penat lelah tetap bersama janinnya, bersama bayinya hingga proses yang panjang. Yang ketiga, ini juga Nabi SAW menyampaikan wanita yang hamil dari mulai kehamilan terus 9 bulan, 8 bulan sampai melahirkan, sampai membesarkan, itulah nanti anaknya kunna lahu sitram minan nar, anaknya akan menjadi pembebas dari neraka Allah. Subhanallah, amalnya dinilai membebaskan dari neraka Allah. Padahal kita sangat berharap semua amal kita, ibadah kita dapat menghantarkan ke dalam surga dan membebaskan kita ke dalam neraka. Inilah Allah berikan penghargaan kepada kaum ibu. Semua ibu-ibu kita, semua kaum wanita, insya Allah mereka layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu atas perjuangannya, atas kesabarannya, sehingga kita alhamdulillah menjadi seorang yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, berkaitan dengan ini boleh mengajukan pertanyaan yang mengganjal nih Ustaz nih. Ketika kita diajarkan bahwa surga adalah di bawah telapak kaki ibu, tapi katanya kan kalau misalkan seorang perempuan sudah menikah, maka surganya ada di suaminya gitu ya. Bahkan tidak boleh membantah suaminya sekalipun suaminya melarang untuk bertemu ibunya. Nah, hukumnya ini seperti apa Ustaz? Biar maksudnya kan setiap anak baik perempuan atau laki-laki pasti ingin membahagiakan ibunya gitu ya. Tidak peduli misalkan apakah dia sudah menikah atau belum. Lantas ini kan yang menjadi batasan untuk perempuan
ingin mengabdi sama suami, tapi begitu mencintai ibunya sebagai perempuan, ini harus bagaimana Ustaz? Ya Mbak Sheila, tidak pernah berakhir bakti kita kepada seorang ibu, meskipun tadi seorang wanita sudah bersuami dan dia wajib berbakti kepada suaminya. Berbakti kepada suami tidak boleh kemudian menjadikan seorang wanita, seorang anak tidak berbakti kepada ibu. Justru inilah bagaimana ujian seorang suami. Suami yang soleh tentu tetap akan menjaga agar istrinya tetap berbakti kepada ibundanya. Seringkali kita membawa hadis yang dimana seorang sahabat melarang istrinya keluar dan dia taat meskipun ibunya sakit sampai kemudian meninggal dunia. Konteks hadis ini adalah ketaatan seorang istri kepada suami. Tapi ada konteks bakti seorang anak kepada ibu. Dan kita bisa lakukan bersama-sama. Manakala komunikasi yang baik dengan suami. Tentu tidak mungkin pula. Manakala secara prioritas memang suami yang wajib kita layani. Tidak mungkin kita mengabaikan perhatian kepada suami. Tapi pada masa yang sama kita bisa menjalankan bagaimana bakti kepada ibu itu sepanjang hayat. Meskipun wahai kaum istri sudah menjadi istri dari suaminya, tetap saja kepada ibu wajib berbakti. Hanya di sini tentu para suami yang soleh akan selalu mendorong, mensupport, memberikan perhatian meskipun kepada ibu mertuanya, karena ia yakin pula dengan hadis Nabi SAW dan tidak pernah berakhir bakti kita kepada ibu sepanjang hayat. Kita wajib berbakti kepada ibu kita semuanya, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini secara tidak langsung digarisbawahi lagi Ustaz. Ukhti, kalau cari pasangan, lihat agamanya dulu. Benar Ustaz ya? Karena buat laki-laki yang mengerti agama, pasti akan memperlakukan wanitanya dengan sangat baik, termasuk memperlakukan ibunya dengan sangat baik juga Ustaz ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Diaminin Ustaz ya.